Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan saya Rizky dalam channel Menembus Hijab. Pada malam hari ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @agilsaputra dengan kisah yang berjudul Muli. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat membawakan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri dari kami. Untuk teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, silakan kunjungi akun Twitter penulis yang linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow akun Twitter penulis. Dan ceritanya berawal dari sini. Malam itu, Sabtu Pahing pertengahan Juni tahun 1990. Bau minyak wangi serimpi atau minyak mayat masih tercium semerbak di ruang tamu. Ruangan di mana tadi jenazah bapak direbahkan. Orang-orang masih duduk bersila di atas tikar yang terbentang di ruang tamu, mengobrol hal basa-basi tentang kehidupan. Sudah sore tadi bapak dikuburkan. Sedih bercampur lega. Sedih karena bapak sudah tiada, tapi lega karena akhirnya bapak bisa lepas dari penderitaannya selama kurang lebih 2 tahun belakangan ini. Aku berjalan keluar rumah, menghampiri kerumunan orang yang tengah duduk di bawah tenda di depan rumahku. "Sini Kir," panggil Naryo, kawan sebayaku yang sedang duduk di ujung. Sambil menghela nafas panjang, aku berjalan menghampiri dan duduk di sampingnya. "Sing sabar yo," ucapnya sambil sedikit memegang bahuku. Sambil tersenyum, aku pun menyambut baik kata-kata dari temanku itu. Kata-kata yang sedari tadi selalu diucapkan oleh orang-orang kepadaku. Aku pun mengobrol dengan Naryo, membicarakan hal remeh-temeh dengan sedikit candaan yang sepertinya memang coba dia selipkan untuk menghiburku. Entah berapa batang rokok dan berapa sesapan kopi yang aku dan Naryo habiskan, yang jelas tak terasa. Malam sudah semakin larut. Satu persatu tetangga mulai berpamitan untuk pulang. Hingga akhirnya sekira pukul 01 dini hari, Naryo pun juga sudah tak kuat menahan kantuknya. "Aku pulang dulu ya Mbel," ucapnya sambil berdiri membenarkan sarungnya dan menepuk pundakku. Suasana sudah semakin sepi. Aku pun beranjak masuk kembali ke dalam rumah. Dan sayup-sayup masih terdengar obrolan di arah belakang rumah. Suara Pak Dekarjo dan Lek Manto, kakak dan adik mendiang bapakku. Aku yang masih belum ingin tidur pun berjalan menghampiri Pak De dan pamanku itu. Dari balik ambang pintu dapur terdengar percakapan yang cukup serius antara Pak De dan paman. Entah apa topik yang sedang mereka bicarakan. Yang jelas di situ nama bapakku beberapa kali disebut. "Sini Kir," kata Pak De yang melihat aku mengintip di pintu. Aku pun duduk di antara mereka yang kembali saling berbicara meneruskan obrolan yang sempat terpotong oleh kedatanganku. Ku ambil sebatang rokok milik Pak De dan kunyalakan seraya menyimak obrolan mereka. "Ojo aku mas, aku nggak berani. Keris itu harus diberikan kepada orang yang sudah diberikan mandat," kata Lek Manto menanggapi salah satu pernyataan Pak Dekarjo. Sesaat batinku terfikir, jangan-jangan keris milik bapak ya. Batinku yang semakin memperhatikan pembicaraan Pak De dan paman. "Berarti Sukirno," ucap Pak De sambil membalik memandangku. "Apa Pak De?" jawabku. "Itu loh
Keris milik Mbah Kakung yang diwariskan ke bapakmu menurut perintah itu harus diberikan kepadamu, kata Pak Dekarjo yang langsung aku sanggah. Tidak Pak De, aku tidak ingin berurusan dengan hal-hal seperti itu, tolakku. Tapi ini mandat nak, dari almarhum Mbah Kakung, kata Pak De kembali menegaskan. Mendengar kata Mbah Kakung disebut membuatku sedikit berpikir dan kembali mengingat sosoknya yang sangat hangat dan menyayangiku. Di sini aku pun tak bisa menolaknya dan belum juga mengiyakannya. Dan dengan beralasan mengantuk, aku pun meminta izin kepada Pak D dan pamanku itu untuk masuk ke dalam kamarku. Sebenarnya hanya untuk keluar dari pembicaraan ini saja. Baru tadi bapak meninggal, yang dibahas sudah yang tidak-tidak. Kayak tidak ada hari lain saja, gerutuku dalam hati sambil berjalan menuju kamarku. Saat aku berjalan, sempat kulihat dari luar pintu kamar ibu yang sedikit terbuka. Tampak ibu sudah tertidur bersama Bude, istri Pak Dekarjo. Kutengok dia sebentar, dan aku pun kembali berjalan masuk ke kamarku. Aku merebah memandangi langit-langit kamarku, merangkai kenyataan yang masih seperti mimpi. Beberapa detik kadang aku terlupa jika bapak sudah tiada. Hingga perlahan rasa kantuk pun memaksaku untuk tidur. Aku pun terlelap di malam itu. Singkat waktu, aku terbangun di subuh hari. Aku menoleh sambil mengusap mataku, dan disinilah aku dibuat terkejut ketika melihat kursi roda bapakku sudah berada tepat di samping ranjangku. Beberapa saat aku masih mencoba mencerna, namun seketika aku tampar wajahku sendiri. Astagfirullah. Siapa yang menaruh kursi roda di sini? Terburu aku keluar kamar, mencari ibu yang sepertinya sudah terbangun dan berada di dapur bersama Bude. Ibu, siapa yang menaruh kursi roda di kamarku? Tanyaku sedikit menyentak. Ibu dan Bude tampak kebingungan mendengar kata-kataku itu. Yang benar saja kamu. Masa kursi roda di sini bisa berjalan sendiri ke kamarmu? Kata ibu sambil berjalan membuka pintu gudang yang berada di dekat dapur. Dan seketika ibu terdiam, kembali menoleh ke arahku dan Bude yang berdiri di dekat situ. Ada apa dek? Kata Bude seraya mendekat dan ikut melihat ke dalam gudang. Kursinya nggak ada mbak, kata ibuku sambil beranjak dan sedikit berlari menuju kamarku, diikuti oleh aku dan Bude. Sesampainya di dalam kamarku, ibu hanya terdiam sambil memegangi gagang kursi roda bapakku itu. Bude pun mendekat dan memegang pundaknya. Terlihat ibu menahan air matanya seraya menuntun kursi roda itu keluar dari kamarku. Dan aku hanya tercengang melihatnya. Beberapa saat setelah ibu dan Bude keluar, aku pun duduk di ranjangku. Dengan perlahan kesadaranku yang mulai kembali. Aku ingat betul, memang dulu setiap pagi bapak selalu masuk ke kamarku, membangunkanku dan memintaku untuk mengantarkannya berjemur di depan rumah dengan kursi rodanya itu. Bagaimana kursi roda itu bisa masuk ke kamarku? Hampir seharian penuh aku mencari alasan logisnya dengan bertanya kepada kerabat yang semalam berada di rumah. Namun sama sekali aku tak menemukan jawaban yang masuk akal. Bahkan aku merasa sakit hati dengan sepupuku yang menanggapi cerita itu dengan berkata kalau orang meninggal sebelum 40 hari, arwahnya masih bergentayangan di sekitar rumahnya. Dipikir bapakku setan gentayangan apa? Batinku waktu itu, pasti ada orang yang iseng menaruh kursi roda itu. Itulah alasan masuk akal yang masih berada di pikiranku waktu itu. Hari pun silih berganti dengan biasa saja. Acara doa 1 hari hingga menuju 7 hari berjalan lancar sewajarnya.
walau Pade dan Paman terus saja merayuku agar menerima keris itu yang lama-lama membuatku muak dan risih. Kenapa harus sekarang dibicarakan? Ini kan masih masa berkabung, pikirku menggerutu. Hingga sampailah aku pada malam di mana semua teror berawal. Tepatnya 8 hari setelah kepergian bapak, aku dan ibu sudah selesai berberes, menggulung karpet di ruang tamu, dan menata meja kursi seperti sedia kala. Tenda di depan rumah juga sudah diturunkan sore tadi. Tak lupa juga ibu melipat kursi roda bapak dan memasukkannya ke dalam gudang. Sekitar pukul 10 malam, ibu masuk ke dalam kamarnya. Begitu juga dengan aku yang langsung menghempaskan tubuhku di atas kasur. Semua akan baik-baik saja, kataku sambil melipat kedua tanganku dan menjadikannya bantal. Menit berlalu, menghantarku kepada rasa kantuk. Aku pun memejamkan mata yang sudah mulai berat ini. Hingga tak terasa aku pun terlelap dan bermimpi. Ya, seperti dugaan kalian semua, aku bermimpi tentang bapak. Dia mendatangiku di sebuah lembah dekat rumah sambil membawa bungkusan hitam yang dipegang oleh kedua tangannya. Ini harus diterima, ucap bapak menyodorkan bungkusan itu dalam mimpiku. Apa ini, Pak? Jawabku seraya menengadahkan kedua tanganku untuk menerimanya. Seperti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal yang dialami oleh kebanyakan orang. Aku saat itu awalnya benar-benar tak menyadari kalau bapak sudah tiada. Baru ketika aku benar-benar memegang bungkusan itu, di situ aku seketika menyadari jikalau bapak sudah meninggal. Astagfirullah, bapak! Teriakku spontan hingga tak sengaja aku melepas dan menjatuhkan bungkusan itu. Dan bersamaan dengan itu aku terbangun sampai terperanjat dengan keringat bercucuran. Helahku lega, ternyata ini hanya mimpi. Namun, ternyata kelegaan itu tak bertahan lama. Ketika beberapa saat kemudian, aku mendengar engahan nafas yang sepertinya berasal di bawah ranjangku. Suara apa itu? Dengan keadaan itu, sebenarnya aku masih mencoba untuk berpikir rasional dan menganggap itu adalah suara kucing atau entahlah. Namun, rasionalitas itu malah membuatku penasaran dan ingin memeriksa apa yang ada di bawah ranjangku ini. Gak mungkin aku bisa tidur lagi kalau aku gak meriksa apa yang ada di kolong ranjangku. Batinku seraya bergeser pelan ke ujung tempat tidur. Suara engahan nafas tak bertuan itu masih terdengar, seakan memaksaku untuk memeriksanya. Perlahan aku pun turun dari ranjangku dan memeriksa sumber suara itu. Dan apa yang aku lihat? Wajah yang sangat aku kenal muncul tengkurap di bawah kolong ranjangku. Ya, itu bapak. Tatapannya sayu memandangku. Aku hanya bisa mematung tanpa bisa apa-apa. Sungguh keadaan yang tak bisa digambarkan. Kakiku bergetar, nalarku terkacaukan. Hingga entah berapa lama kemudian, wajah bapak di kolong ranjang itu perlahan membayang, semakin kabur dan menghilang. Baru setelah itu, aku bisa bergerak. Sambil berjalan keluar, aku menangis. Ingin teriak, namun tak bisa. Langkahku terasa sangat berat. Dengan sekuat tenaga, aku berjalan menuju kamar ibuku dan ku ketuk dengan sisa tenagaku. Bu, ucapku dengan sedikit terbata. Hingga beberapa saat kemudian, ibu membuka pintu melihatku yang sudah berurai air mata dan tampak ketakutan. Kenapa, Kir? Kenapa?
kata ibu sambil meraihku dan mengajakku masuk. Berulang kali ibu mengulangi pertanyaan itu, yang waktu itu rasanya sulit mulutku untuk menjawabnya. Hingga setelah ibu memberikanku air putih, barulah di situ aku mulai bisa bicara. "Bapak, Bu, Bapak," kataku yang masih menangis. "Bapak kenapa le? Bapak sudah tenang," jawab ibu sambil memegang kedua bahuku. "Bapak ada di kolong, Bu," jawabku dengan tangis yang semakin tak terbendung. "Nyebut Kir, nyebut," kata ibuku yang kini memelukku. "Tapi aku melihat Bapak di bawah kolong, Bu," kataku lagi. Entah bagaimana tepatnya suasana malam itu. Yang jelas, setelah itu ibu mengajakku untuk memeriksa di bawah tempat tidurku. "Ayo coba, ibu mau lihat," kata ibuku sambil menyeretku berjalan menuju kamarku. Dan setelah sampai di sana, "Makanya, kamu itu yang ikhlas. Kasihan Bapak di sana kalau kamu tidak ikhlas," kata ibu sambil menyikap spray dan memeriksa bawah kolong tempat tidurku. Aku hanya terdiam sambil mengusap air mataku. Percuma saja sepertinya bila aku jelaskan. Ibu pun menyuruhku untuk kembali tidur, meninggalkanku di kamarku. Dengan sedikit ragu, aku pun kembali naik ke atas tempat tidur sambil kurai tasbih yang berada di meja. Kurebahkan tubuhku, ku pejamkan mataku dengan pikiran yang sebenarnya masih berkutat dengan hal yang tadi baru saja terjadi. Apa benar itu Bapak? Batinku berdebar. Ku tengok ke arah jam dinding yang sudah hampir menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana tampak senyap dan aneh. Dingin menusuk tubuh. Ku tarik selimutku dan ku pejamkan mataku kembali, berharap aku bisa tidur lagi. Berulang kali aku membolak-balikan posisi tidurku untuk mencari yang ternyaman. Namun nyatanya aku tak juga bisa terlelap. Pikiranku masih saja berada di bawah tempat tidur. Hingga terdengar suara lagi, namun kini berasal dari balik jendela. Tok tok tok. Jendela kamarku diketuk, seperti dijentik dengan jari. Pikiranku sudah macam-macam. Dengan perlahan aku menoleh ke arah jendela di sudut kiri kamarku itu, yang bodohnya hanya bertiraikan kelambu. Tok tok tok. Ketukan itu terdengar lagi, dibarengi dengan bayangan hitam yang berdiri di baliknya. Aku tak begitu yakin karena memang suasananya agak gelap. Namun ketika bayangan hitam itu mulai semakin mendekat di balik kaca, semua tampak jelas. Dan Kir, Sukir. Suara dari balik jendela itu memanggilku, dan itu adalah suara Bapak. Aku yang terkejut sontak memalingkan tubuhku. Dengan ketakutan ku tutup kedua telingaku. Kir, Sukir. Suara Bapak masih terdengar terus memanggilku. Astagfirullah, 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 ucapku terus menerus. Karena suara Bapak masih saja terus memanggilku, aku pun bangkit dan berlari keluar dari kamar. Ampun! Teriakku tergopoh-gopoh berlari menuju kamar ibu. Bapak, Bu, Bapak! Ucapku gelagapan seraya menggoyangkan tubuh ibu yang sedang tidur itu. Ibu pun terbangun dan segera memelukku. Nyebut Kir, nyebut,
kata ibu mencoba menenangkanku. Kamu tidak mau merawat keris Mbah Kakung kan? Tidak apa-apa, tak bisa. Jangan dipaksakan. Tapi kamu harus sanggup seperti ini terus. Tak apa, ibu tetap mendukung keputusanmu. Nanti ibu bantu cara melewati ini semua, kata ibu yang seketika membuatku berhenti menangis dan kebingungan. Malam itu pun aku tidur bersama ibu dengan perasaan dan pikiran yang masih kacau. Akhirnya aku pun terlelap di pelukan ibu. Bak masih kecil dulu. Singkat cerita, aku pun terbangun keesokan harinya dengan badan terasa tak enak. Kepalaku pusing dan semua bagian tubuhku terasa sakit. Mungkin ini karena kejadian semalam, batinku. Aku menoleh ke samping. Ibu sudah tak ada di sampingku. Oh, mungkin ibu sudah bangun duluan, batinku, seraya bangkit dengan payah dari tempat tidur. Samar-samar aku mendengar suara orang tengah berbincang. Sepertinya itu Pak Dekarjo dan Lek Manto yang sedang mengobrol dengan ibuku di ruang tamu. Ngobrolin apa mereka? Pasti tentang keris itu lagi. Batinku yang kembali duduk di atas tempat tidur karena tak tahan dengan pusingnya kepalaku. Tak selang berapa lama, ibu masuk ke kamar dan memintaku keluar untuk menemui Pak D dan Paman. Dengan sedikit dipapa, aku keluar dari kamar, berjalan menuju ruang tamu dan duduk di hadapan Pak Dekarjo dan Lek Manto. Sebuah keris tergeletak di atas meja dengan kain putih yang menutupi seluruh bagiannya. Ini kerisnya, Kir, ucap Pak D dengan pandangan yang memohon. Entah apa yang aku pikirkan. Dengan sadar, ku ambil keris itu, ku buka temali dan kain kafan yang membalutnya. Bau minyak klenik mencuat membaui seisi ruangan. Dengan agak gemetar, ku cabut bilah keris itu dari sarungnya. Ku pandang setiap balik sisinya. Dan dengan aneh, mendadak tubuhku bercucuran dengan keringat. Aku menyadari tubuhku yang tadi terasa sakit, kini tak lagi. Begitu juga dengan peningku yang begitu saja menghilang. Karena aku merasa aneh, ku lempar kembali keris itu di atas meja tanpa menutup bilahnya. Bagaimana? Apa yang kamu rasakan? Tanya Pak D kepadaku. Aku masih ragu untuk menjelaskan apa yang aku rasakan saat itu. Kualihkan saja dengan aku yang bercerita tentang kejadian semalam. Pak D, Paman dan Ibu tampak mendengarkan ceritaku dengan seksama, yang di akhir aku tutup dengan pertanyaan. Apa harus aku yang merawat keris ini? Tanyaku. Persis, kata Lek Manto yang terdengar tak nyambung dengan pertanyaanku tadi. Persis bagaimana, Paman? Tanyaku sambil mengerenyitkan dahiku. Ya persis. Persis seperti yang dialami bapakmu waktu dulu akan menjadi pewaris keris ini, ucap Paman yang berlanjut dengan ceritanya. Ternyata dulu bapak juga pernah seperti aku, sempat tak mau menerimanya dan mengalami gangguan hampir mirip dengan apa yang aku alami. Apa aku terima saja mandat ini? Pikirku setelah mendengar sepenggal cerita dari Lek Manto itu. Namun sebelum sempat aku menjawab, ibu langsung menyela. Tapi ini juga tidak bisa dipaksakan toh. Apa tidak bisa kalian saja yang merawat? Tanya ibu yang mulai sedikit emosi. Tidak bisa, Dek. Tidak bisa. Ini sudah mandat turun-temurun. Kalau masalah merawat, nanti aku sama Minto ikut membantu. Tapi keris ini harus ada pewarisnya dulu sebelum 40 hari, jawab Pak D.
Tapi supir ini akan kuliah tahun depan. Kalau dia jadi dukun, apa tidak terganggu sekolahnya? Aku yang menghadapi bertahun-tahun ya. Mas Parman didatangi orang yang ingin meminta tolong, tak tahu waktu. Kadang larut malam. Iya kalau pada ngasih uang. Palingan gula sama teh, kata ibu yang tak setuju. Sekali lagi ya Mbak Yu, ini sudah mandat keturunan keluarga Sosro Miharjo. Mas Parman itu bukan dukun, hanya orang yang dibekali kelebihan untuk menolong orang. Kalau masalah upah atau uang, itu memang aturannya tidak boleh menerima. Lah, wong ini ilmu ikhlas. Bayarannya ya pahala dan keberkahan, kata paman kini berbicara. Satu fakta yang belum aku ceritakan di awal adalah sedikit berubahnya bapak setelah Mbah Kakung meninggal. Mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Beliau mendadak sering didatangi oleh orang-orang yang dalam tanda kutip ingin meminta pertolongan dengan cara tak lazim. Dari orang sakit, orang kesurupan, sampai orang-orang penting, aku tahu itu. Aku juga tahu Mbah Kakung dicap sebagai orang pintar, dan bapak bisa jadi juga seperti itu. Tapi aku dulu tak peduli. Bukan secara harfiah, tapi memang aku tak ingin tahu saja dan sama sekali tak tertarik. Berarti dulu bapak juga didatangi Mbah Kakung seperti aku, kataku di sela perdebatan antara Lek Minto dan ibu. Perdebatan pun berhenti sejenak dengan Pak D yang menanggapi pertanyaanku itu, yang pada intinya mau ataupun tidak mau aku menerima ini. Bapak tetap akan terus datang, namun dengan tendensi atau motif yang berbeda. Tetap saja datang-datang juga, batinku. Obrolan pun berakhir buntu, dengan ibu yang masih kekeh tidak setuju aku menerima mandat ini. Dan sebagai anak, aku menuruti orang tua, aku pun tidak mengiyakannya. Kalau ibu tidak setuju, aku juga tidak bisa menerimanya. Pungkasku mengakhiri pembicaraan itu. Hingga tak selang beberapa lama, Pak D dan Paman pun pulang, membawa kembali keris itu dengan pesan di akhir yang mengatakan, cepat atau lambat, aku mau tak mau, pasti akan menerima kembali keris itu. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi, ibu menyuruhku untuk mandi, dan setelah itu kita makan bersama. Emang ibu ada uang untuk menguliahkanku? Tanyaku kala itu di atas meja makan. Ada Le, ada. Tabungan bapak itu lumayan banyak. Cukuplah untuk kamu kuliah dan nikah kelak, jawab ibu sembari menyuap nasi ke dalam mulutnya. Aku pun mengangguk sejenak dan kembali makan. Terlintas keraguan dalam pikiranku tentang omongan Pak D tadi, perihal sosok yang menyerupai bapak itu yang akan terus datang. Apa aku kuat ya Bu, kalau kejadiannya seperti semalam itu terjadi lagi? Tanyaku. Kuat nak, kamu harus kuat. Imanmu harus teguh. Asal kamu tahu, yang semalam menemuimu itu bukanlah bapak, hanya jin yang menyerupai almarhum bapakmu saja. Orang beriman mestinya tahu akan hal itu, kata ibu yang mulai sedikit menguatkanku. Makan pun selesai. Kubawa piring bekas makanku ke dapur, dan setelah itu aku bersantai di belakang rumah sambil menyesap kopi dan mengisap rokok. Sambil melamun dan menikmati, ingatanku mulai merangkai runtunan kejadian semalam. Bisa begitu ya? Batinku yang masih belum menerima nalarku. Kalau tadi malam
Aku melihat sosok yang menyerupai almarhum bapak mendatangiku, memanggil-manggil, dan seperti menerorku. Baru 9 hari lalu bapak disemayamkan. Jika kata orang, sebelum 40 hari arwah yang meninggal akan berada di sekeliling rumah dan orang terdekatnya. Apakah semalam mendatangiku adalah benar arwah bapak? Atau aku lebih baik mempercayai kata ibu? Bila itu hanyalah jin yang menyerupai bapak saja, aku pun tidak bisa memastikannya. Yang jelas, apa yang kulihat semalam adalah wajah bapak yang sangat aku kenali.